Komisi 11 DPR RI masih melanjutkan rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas sejumlah hal termasuk reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan serta isu-isu terkini yang banyak disoroti oleh masyarakat selama beberapa waktu belakangan yang menimpa Kementerian Keuangan dan jajarannya berikut ini. Istri-istrinya, keluarganya, bukan hanya di kementerian jajaran di Kementerian Keuangan aja Bapak Ibu, tapi juga itu terjadi di kementerian dan lembaga negara lainnya, bahkan termasuk di kepolisian, istri-istrinya juga pamer. Ini kenapa muncul Bu, Bapak Ibu, ya sensitivitas ini sensitivitas publik yang hari ini bahwa di pendapatan di masyarakat kita nggak baik-baik aja Bapak Ibu, ada gap yang sebenarnya cukup dalam, ya. Rakyat kecil itu susah, kemudian pejabatnya atau pegawainya pamer, gitu. Di tengah-tengah kesusahan masyarakat tadi. Nah ini salah satu bentuk sensitivitas yang nggak ada nih dari para penyelenggara negara. Nah, sehingga muncullah ini. Kalau Bapak Ibu, kalau negara kita ini baik-baik saja, rakyat ini kehidupannya sejahtera, nggak ada masalah itu. Karena kita semua tujuannya kan untuk sejahtera. Tapi ketika kita mengelola negara ini rakyatnya masih miskin, ya mbok jangan pamer. Pun kalau ada, kalau diwariskan orang tuanya kaya, ya mbok jangan pamer. Ya apalagi kalau bukan warisan. Nah Kementerian Keuangan yang kita tahu Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, ini hal yang sangat sensitif. Pajak negara diberikan kewenangan besar untuk memungut dari rakyatnya. Kalau ini disalahgunakan, ini akan memunculkan ya pembangkangan. Rakyat udah mulai itu, kita bangkang usah bayar pajak dulu. Jangan salahkan rakyat Bapak Ibu. Saya selalu orang yang berpandangan rakyat nggak pernah salah. Yang salah itu kita. Karena kita memamerkan. Nah, kemudian ya, ini hari ini kita ya semesta inilah membuka ini semua Bapak Ibu. Jadi selalu ada tuh periode di mana ya dia akan muncul momentum-momentum yang membuat goyah sendi-sendi negara. Dulu juga kita nggak tahu Bapak Ibu Soeharto bakal jatuh tahun berapa, nggak ada yang tahu juga. Tapi kemudian ada momentum yang memunculkan krisis ekonomi, krisis politik kemudian. Nah begitupun dengan peristiwa ini Bapak Ibu, jangan dianggap enteng juga gitu ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa TPPU itu kalau dalam hukum kita itu ya dia follow up crime. Dia harus ada dulu predikat crime-nya, tidak pidana asalnya. Nah di sini yang sebenarnya fungsi PPATK itu adalah melakukan analisis seluruh transaksi. Bukan kemudian dengan mudah disampaikan keluar ya tanpa ada hasil. Ini kan ada pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Dibuka aja undang-undang TPPU itu Bapak Ibu. Ada pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Nah hasil pemeriksaan itulah yang boleh disampaikan. Kalau masih proses pemeriksaan belum diketemukan apapun di situ, belum ada hasil pemeriksaan tadi ya harusnya juga kita disiplin semua. Apalagi ini di kementerian sendiri yang bisa memunculkan pernyataan yang itu menghebohkan publik Bapak Ibu. Nah negara sedang nggak baik-baik saja kemudian muncul ini ya terakumulasi semua ini Bapak Ibu. Nah jadi tadi disampaikan sama Bu Menteri dari transaksi yang 3,3 triliun dengan transaksi apa pegawai termasuk penghasilan resmi, terus ada yang
diduga penerimaan fasilitas. Penerimaan fasilitas kan berarti gratifikasi. Kalau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu pasal 12 itu kan gratifikasi, menerima lebih dari yang di dalam ketentuan perundang-undangan, gratifikasi dan ada sanksi hukumnya. Apakah penerimaan gratifikasi, penerimaan fasilitas tadi yang disampaikan oleh dari PTA 11,38 triliun